Tapi gimana nih? Jujur aku nge-lag. Sesama member katanya coy. Boy group kan? Oh my god, kaget banget sih. Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dengan aku, Usual Game. Guys, by the way aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to bunyikan loncengnya. Dan tanpa banyak cakap-cakap lagi, langsung aja kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Well, Yorobun, langsung saja kita mulai dari berita pertama. Ini ada berita dari Wonyoung versus Karina. Jadi baru-baru ini terjadi perdebatan nih di kalangan komunitas online tentang siapa sih yang terlintas pertama kali di saat mendengar visual dari generasi keempat. Semua kalian bertahu ya bahwa di setiap generasi K-pop itu pasti ada visual utamanya. Misalnya di generasi pertama ada SES Yujin, kemudian ada Pin KL Sung Yuri dan juga Kang Myeon dari VOX. Sementara di generasi kedua ada Yuna SD, Suzy Miss A, Dara 2NE1 hingga Jiyeon Tiara. Ada yang menambahin? Nanti komennya di kolom komentar. Kemudian jika kita membahas tentang visual generasi ketiga, ada Jisoo Blackpink, Jui Twice hingga Irene Red Velvet. Anyway, ada yang mau menambahkan lagi? Nanti langsung aja ya komen di kolom komentar. Dan semeton, apakah semeton udah pada tahu bahwa untuk sekarang ini adalah masa kejayaan dari girl group generasi keempat? Dan ada beberapa grup yang menarik perhatian, mulai dari aespa, IVE, New Jeans, dan juga Alice Rapim. Meskipun setiap grup juga memiliki anggota visual yang representatif, dua bintang paling menonjol bahkan di antara 6 penggemar ada IVE Jang Wonyoung dan juga aespa Karina. Sejak debut mereka, baik Wonyoung dan juga Karina itu sudah menarik banyak banget perhatian nih dikarenakan penampilan mereka yang super cantik. Selain itu, mereka juga sangat sesuai dengan standar kecantikan yang ada di Korea Selatan, mulai dari memiliki wajah yang kecil, visual seperti boneka, sampai memiliki rasio golden body. Meskipun masing-masing penggemar dan juga netizen memiliki tipe-tipe yang berbeda, perdebatan tentang siapa yang paling cantik di komunitas online itu masih terus bergulir. Fans kemudian mengacungkan tangan ke arah visual Karina, mengatakan bahwa Karina adalah yang tercantik. Sejak debut bersama dengan aespa pada tahun 2020, idol wanita ini langsung menarik perhatian dengan fitur dan juga proporsinya yang seperti CG. Faktanya dia bakal lebih cantik dari Karina. Di sisi lain ada juga opini yang menyebutkan bahwa Jang Wonyoung sangat sesuai banget dengan bagaimana citra standar kecantikan yang ada di Korea. Selain itu, Jang Wonyoung juga disebutkan terlihat lebih berwarna. Jang Wonyoung yang awalnya mendapatkan popularitas sebagai anggota IZ*ONE mengejutkan netizen dan juga penggemar di saat dia beralih dari image Bunny Angel hingga menjadi It Girl di saat dia debut bersama dengan IVE. Kehilangan lemak di bagian pipi membuat wajah Wonyoung terlihat lebih ramping dan juga visualnya seperti Dewi banget sih. Ditambah lagi dengan fisiknya yang sudah mengesankan dan juga tinggi badannya, meskipun usianya masih muda. Kalau menurut Mimin ya, baik Wonyoung sama Karina itu udah cantik banget. Mereka itu tipe cantiknya yang berbeda banget. Wonyoung menampilkan citra yang seperti ini dan Karina menampilkan citra yang seperti ini. Intinya kalau kalian lihat mereka itu menampilkan citra yang sangat-sangat berbeda banget. Dan menurut aku ya, setiap orang pasti punya preferensi mengenai visual favorit mereka. Dan kalau kalian sendiri, siapa nih favorit kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, teman-teman jangan sampai ada yang memberikan komentar yang buruk ya, baik kepada Wonyoung dan juga Karina. Karena kalau aku lihat kedua idol ini, terutama Wonyoung, itu memiliki haters yang banyak banget. Lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini ada salah satu berita yang cukup mengejutkan banget dan aku juga shock banget. Aku sampai cross check 2 kali beritanya. Aku baca lagi ini bener apa kagak sih. Sumpah aku kaget banget teman-teman. Jadi baru-baru ini ya, ada tuduhan yang mengejutkan dari anggota grup idol cowok yang dituntut dengan penganiayaan dan juga pemerkosaan terhadap sesama member coy. Guys, ceritanya kayak gini. Pada tanggal 3 April dikonfirmasi bahwa seorang anggota grup idol pria yang anggotanya 6 orang member itu diserahkan untuk diadili atas tuduhan menganiaya dan juga memperkaos sesama member grup tersebut secara paksa, baik itu selama mereka masih trainee dan setelah mereka debut. OMG. Insiden ini juga menyoroti titik buta dalam sistem pelatihan K-pop, di mana para trainee muda tidak terlindungi secara membadai di luar waktu latihan mereka. Selama sidang putusan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada tanggal 29 Maret, sang jaksa penuntut itu meminta agar sang mantan idol tersebut yang diidentifikasi sebagai A dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara.
menyelesaikan program perawatan kekerasan seksual dan juga diungkapkan kepada publik dan juga telah membatasi pekerjaan selama 5 tahun. Menurut koran Soul, A ini dituduh telah menyentuh tubuh korban B setidaknya 3 kali dari tahun 2017 sampai pada tahun 2021 di asrama dan ruang latihan. A kemudian mengakui sebagai masa dakwaan dan menyatakan penyesalan, tetapi mengatakan dia tidak dapat mengingat beberapa dakwaan karena dia terlalu mabuk pada kala itu. Waduh, alasannya sangat klise ya, katanya mabuk. Ini merupakan salah satu alasan yang kerap kali digunakan oleh para pelaku. Mereka katanya mabuk. Jadi dikarenakan mereka mabuk itu mereka kayak berpikir bahwa oh tolong pahamin dong, gue lagi mabuk nih, jadi gue gak inget dan gue gak tahu gue melakukan kesalahan seperti ini. Hello, itu adalah alasan yang dari dulu kerap kali digunakan oleh para pelaku dan aku sering kali melihat hal itu dalam beberapa kasus. Selain itu, Yorobun, si korban juga melaporkan pelecehan tersebut ke kantor polisi Gangnam di Seoul pada tahun 2021. Dan A didakwa melakukan penyerangan tidak senonoh dan juga pemerkosaan pada bulan Januari. Menyusul insiden itu, A meninggalkan grup dikarenakan alasan pribadi. Dan agensi menyatakan bahwa mereka masih menyelidiki masalah itu dan akan merilis pernyataan nanti. Trainee di industri hiburan menghabiskan waktu lama nih di ruang tertutup seperti kamp pelatihan ataupun ruang latihan sejak usia muda, dan ini membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan juga kejahatan seksual yang terjadi di dalam agensi dan juga bahkan di grup mereka. Para ahli telah menunjukkan bahwa agensi tersebut berada dalam titik buta hukum karena bukan merupakan lembaga ketenagakerjaan ataupun pendidikan, sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk mencegah ataupun melindungi peserta pelatihan dari kejahatan seksual. Pengacara yang bernama Ho Jung Hyuk yang telah menangani berbagai tuntutan hukum terkait industri hiburan menjelaskan bahwa kontrak dengan trainee dan idol di bawah umur tidak dapat dinilai hanya dengan undang-undang standar ketenagakerjaan. Selain itu, instansi juga tidak dapat dilihat sebagai lembaga pendidikan ataupun sarana pelindungan, sehingga tidak wajib untuk melapor. Karena reputasi industri dan status kontrak, seringkali sulit nih bagi korban untuk melapor, seperti yang terjadi pada korban ini. Pengacara Park Joo Hee juga menunjukkan bahwa calon selebritas mungkin ragu untuk berbicara karena mereka takut akan dampak negatif dalam industri musik K-pop. Kang Jin Sok, seorang pengacara penasehat untuk Asosiasi Manajemen Hiburan Korea, menambahkan bahwa konflik dengan perusahaan dapat mengintimidasi, terutama bagi individu muda dengan sedikit atau tanpa pengalaman dalam masyarakat. Meskipun masalah ini menjadi masalah umum dan serius, pihak berwenang belum menanganinya secara memadai. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan survei pencarian fakta tentang industri budaya dan seni populer setiap 2 tahun nih. Namun, baru pada survei keempat di tahun 2021 terdapat investigasi terkait kejahatan seksual dan juga kekerasan secara paksa di industri itu. Seorang pejabat dari kementerian mengakui pengawasan tersebut dan menyatakan bahwa mereka berencana untuk menyelidiki masalah tersebut di tahun ini. Waduh, cukup serem juga ya kasus kali ini. Bisa-bisanya lo coy, sesama member. Tapi gimana nih, jujur aku nge-lag. Sesama member katanya coy. Boy group kan? Oh my god, kaget banget sih. Lanjut, kita akan masuk ke topik terakhir, datanya dari 50/50 yang berhasil menembus Hot 100 Billboard dan juga kembali mematahkan tentang persepsi agensi kecil. Ada grup yang baru-baru ini memanaskan industri musik K-pop. Mereka adalah girl group yang anggotanya 4 orang member, namanya adalah 50/50. Baru-baru ini mereka berhasil menduduki peringkat 100 di Billboard Amerika Serikat Hot 100, yang mana untuk masuk ke chart ini benar-benar sulit banget teman-teman. Dan sejauh ini hanya grup-grup ataupun artis dari agensi besar yang berhasil masuk ke dalam chart tersebut. Sejauh ini sudah ada artis dari JYP, YG, sama HYBE yang berhasil masuk. Kalau di JYP itu ada Wonder Girls dan juga Twice. Kalau di HYBE itu ada BTS sama New Jeans. Sedangkan untuk YG Entertainment ada Blackpink. Dan idol K-pop yang tumbuh sebagai fandom menonjol dalam perjalanan album dan mencapai hasil berturut-turut di chart album utama Billboard 200. Namun untuk memasuki Hot 100 yang mengurutkan streaming digital, unduhan, dan siaran radio dan lain-lain, itu agak sulit nih karena membutuhkan popularitas lokal. Namun 50/50 mencapai pencapaian tersebut tanpa adanya penjualan album skala besar dan kekuatan penggemar yang kuat. Dan oleh karena itulah banyak orang yang melihat pencapaian dari 50/50 sebagai sesuatu yang lebih istimewa. Cupid adalah lagu yang didasarkan pada ketukan disco minimalis dan juga baris bass yang funky melodi gaya retro yang mengingatkan pada Jensen. Dan itu sangatlah mengesankan. Berbeda nih dengan gaya K-pop yang umum, seperti ada suara yang kasar yang memberikan intensitas dan paduan suara yang sederhana dan berulang untuk menciptakan kecanduan.
easy listening juga dimungkinkan. Hal ini sejalan dengan gaya pop yang menghargai melodi. Itu dievaluasi sebagai musik yang enak untuk didengarkan dan dimungkinkan untuk naik peringkat di Spotify yang menjadi platform streaming musik terbesar di dunia untuk saat ini. Kemudian untuk agensi dari 50/50 yakni A-Trak mengatakan bahwa mereka sebenarnya telah menyiapkan strategi yang berorientasi untuk Amerika. Namun sayang nih, mereka tidak dapat melakukan promosi yang sebanding dengan agensi gede karena mereka itu kekurangan dana. Kemudian dalam panggilan telepon bersama dengan Han Kyung, CEO dari A-Trak yakni Chon Hong Jun mengatakan, "Saya bahkan tidak memikirkan billboard, tidak ada biaya pemasaran global, jadi saya mengunjungi perusahaan label lokal dan meminta mereka untuk mendengarkan musik kami setidaknya sekali saja. Mereka adalah siswa sekolah menengah dan juga siswa perguruan tinggi, dan karena mereka mendengarkan banyak musik di ponsel mereka hanya memikirkan lagu yang berada di peringkat Spotify." Tapi kemudian di TikTok Challenge muncullah Cupid. Dan Yorobun, kalian juga perlu tahu nih bahwa untuk produksi idol itu menelan biaya miliaran won. Jumlah yang benar-benar gede banget teman-teman. Dan tentu ini menjadi tugas yang berat nih bagi agensi kecil dan juga agensi menengah. Karena di sini nasib perusahaan mereka juga dipertaruhkan. Bahkan jika mereka menerima investasi dengan susah payah, lingkaran setan itu akan terulang kembali. Karena mereka gagal mencapai hasil yang jelas di pasar K-pop yang didominasi oleh perusahaan hiburan besar yang menjadi solid. CEO Chon itu juga menyampaikan keluhannya dengan menyatakan, "Saya menjual teh dan hanya makan makanan murah untuk menutupi biaya produksi. Saya juga bahkan pergi ke studio rekaman seseorang kenalan untuk merekam lagu." Namun teman-teman, dia mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa dia tinggalkan adalah musik. Meskipun dia sedang menabung untuk biaya makan dan pakaian, dikatakan bahwa ia mengumpulkan dan juga mendengarkan 300 lagu hanya saat mempersiapkan album pertama. Kemudian CEO juga mengatakan bahwa prioritas nomor satu adalah musik yang bagus untuk didengarkan, bahkan setelah mengecualikan elemen visual. Wow, tersentuh banget sih aku dengarnya sumpah. Kemudian sang CEO juga mengatakan lebih lanjut, "Ini adalah lagu pop yang easy listening, tetapi ketika saya melihat videonya nanti, penampilannya bagus dan jika itu K-pop, itu lebih menarik. Dan tujuan 50/50 adalah menjadi seperti BTS versi wanitanya." Well, kita harapkan semoga untuk 50/50 itu dapat sukses ya. Keep fighting! Well guys, seperti itulah berita untuk hari ini, dan bagaimana pendapat kalian mengenai topik yang terakhir tadi? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada kesalahan informasi. Jangan lupa untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. One more time, thank you so much sudah nonton video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you next time, dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everybody!